masa lampau, tersebutlah seorang putri cantik bernama Pritha, yang kemudian dikenal sebagai Dewi Kunti, putri dari Raja Surasena yang diadopsi oleh Raja Kunti Bhoja. Ketika masih sangat belia, Kunti dengan tulus melayani seorang resi agung bernama Durwasa yang sedang berkunjung ke istana. Sang resi, yang terkenal mudah marah namun juga murah hati jika dilayani dengan baik, merasa sangat puas dengan pelayanan Kunti. Sebagai hadiah atas baktinya, Resi Durwasa menganugerahkan sebuah mantra suci kepada Kunti. Mantra ini memiliki kekuatan luar biasa. Kunti bisa memanggil dewa mana saja yang ia inginkan, dan dewa tersebut akan datang untuk memberinya seorang putra yang memiliki sifat dan kekuatan sang dewa. Setelah Resi Durwasa pergi, Kunti yang masih muda dan penuh rasa ingin tahu, merasa penasaran dengan kekuatan mantra tersebut. Suatu pagi, ketika fajar menyingsing dan bola api raksasa mulai memancarkan sinarnya yang keemasan, Kunti berdiri di tepi sungai. Terpesona oleh keagungan Dewa Surya, sang penguasa siang hari, Kunti tanpa berpikir panjang mencoba mengucapkan mantra yang diberikan Resi Durwasa, menunjukkannya kepada Dewa Surya. Seketika, Dewa Surya muncul di hadapannya dalam wujud yang gemilang, cahayanya menyilaukan. Kunti terkejut dan sedikit takut dengan kehadiran sang dewa. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencoba mantra itu karena penasaran. Namun, kekuatan mantra tidak bisa ditarik kembali. Dewa Surya, terikat oleh kekuatan mantra dan kehendak ilahi, memberkati Kunti. Tak lama kemudian, melalui kekuatan sang dewa, Kunti melahirkan seorang putra yang luar biasa tampan dan gagah. Anak itu terlahir tidak seperti bayi biasa. Ia terlahir dengan anugerah ilahi berupa sepasang anting-anting emas, kundala, yang berkilauan di telinganya dan sebuah baju zirah, kawaca, yang menempel erat di dadanya, membuatnya kebal terhadap segala macam senjata. Kelahiran putra ini membawa kebahagiaan sekaligus kecemasan yang mendalam bagi Kunti. Ia sangat menyayangi bayi mungil itu. Namun ia juga menyadari posisinya sebagai seorang putri yang belum menikah. Kelahiran seorang anak di luar ikatan pernikahan pada masa itu dianggap sebagai aib besar yang akan mencoreng nama baik dirinya dan keluarganya. Rasa takut akan penghakiman masyarakat dan murka ayahnya membuatnya dilanda kebingungan dan kesedihan yang luar biasa. Di tengah dilema antara kasih sayang seorang ibu dan ketakutan akan status sosialnya, Kunti harus membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membesarkan anak ini secara terbuka tanpa menimbulkan skandal besar. Rahasia kelahirannya harus tetap terjaga demi kehormatan kerajaan dan masa depannya sendiri. Keputusan berat pun diambil. Sebuah keputusan yang akan menghantui Kunti sepanjang hidupnya dan membentuk takdir sang putra yang baru lahir. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan air mata yang terus mengalir, Kunti memandang wajah putranya yang tertidur lelap. Baju zirah dan anting-anting emasnya berkilauan, menandakan asal-usul ilahinya. Kunti memeluknya erat untuk terakhir kali, membisikkan doa dan harapan agar putranya selamat dan kelak menjadi orang besar. Ia kemudian dengan sangat hati-hati menempatkan bayi mungil itu ke dalam sebuah keranjang rotan yang telah dialasi kain lembut. Keranjang itu dihias seadanya, dengan harapan agar terlihat seperti persembahan suci. Pada malam hari yang sunyi, Kunti membawa keranjang berisi putranya itu ke tepi sungai Aswa. Dalam beberapa versi lain disebut sungai Gangga atau Yamuna. Arus sungai mengalir cukup deras. Dengan berat hati yang tak terperi, Kunti melepaskan keranjang itu ke aliran sungai. Ia berdoa kepada Dewa Surya dan dewa-dewi lainnya, untuk melindungi putranya dalam perjalanannya yang tak pasti. Ia terus memandangi keranjang itu hingga hilang ditelan kegelapan malam dan kelokan sungai, membawa serta separuh jiwanya. Keranjang itu terapung mengikuti arus sungai, membawa sang bayi ilahi melewati desa-desa dan hutan-hutan. Hingga akhirnya, takdir membawanya ke sebuah tempat bernama Campapuri, dekat wilayah kerajaan Angga. Di sanalah Adirata, seorang kusir setia yang bekerja untuk Raja Dretarastra dari Hastinapura, sedang mandi bersama istrinya, Radha. Mereka adalah pasangan suami istri yang baik hati namun belum dikaruniai keturunan, sesuatu yang selalu mereka doakan. Tiba-tiba, perhatian Adirata tertuju pada sebuah keranjang yang terapung mendekat. Adirata mengambil keranjang itu dan membawanya ke tepi. Betapa terkejut dan bahagianya ia dan Radha ketika menemukan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan di dalamnya, lengkap dengan anting-anting dan baju zirah emas yang menempel di tubuhnya.
Mereka merasa doa mereka telah dijawab oleh para dewa. Tanpa ragu, Adirata dan Radha memutuskan untuk mengadopsi bayi itu sebagai anak mereka sendiri. Mereka membawanya pulang dengan sukacita yang meluap. Bayi itu diberi nama Vasusena, yang berarti lahir dengan kekayaan, merujuk pada Kawaca Kundala. Namun, karena dibesarkan oleh Radha, ia lebih sering dipanggil Radheya. Adirata dan Radha mencurahkan seluruh kasih sayang mereka kepada Radheya, membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Meskipun hidup sederhana sebagai keluarga kusir, Radheya tumbuh sehat, kuat, dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan serta bakat luar biasa, terutama dalam hal bela diri dan keprajuritan, warisan dari ayah ilahinya, Dewa Surya. Sejak usia dini, Radheya, atau yang kelak lebih dikenal sebagai Karna, menunjukkan minat dan bakat yang luar biasa terhadap ilmu keprajuritan dan persenjataan. Ia sering mengamati para ksatria berlatih dan dengan cepat meniru gerakan-gerakan mereka. Keinginannya untuk menjadi seorang ksatria besar membara dalam hatinya. Adirata, sang ayah angkat, melihat potensi besar dalam diri Karna dan mendukung cita-citanya. Meskipun ia tahu jalan yang akan ditempuh Karna akan sangat sulit karena status sosial mereka sebagai keluarga Suta atau kusir. Karna yang beranjak remaja mencoba untuk belajar ilmu perang secara formal. Ia mendengar tentang kehebatan guru Dronacharya, guru para pangeran Pandawa dan Korawa di Hastinapura. Dengan penuh harapan, Karna datang menemui Drona dan memohon untuk diterima sebagai muridnya. Namun, Drona, yang terikat pada aturan kasta dan tugasnya untuk mendidik para pangeran berdarah ksatria, menolak Karna dengan alasan bahwa ia tidak mengajarkan ilmu perang kepada mereka yang bukan berasal dari kasta ksatria atau Brahmana. Penolakan ini sangat menyakitkan hati Karna dan menumbuhkan luka mendalam. Rasa kecewa dan sakit hati akibat penolakan Drona tidak memadamkan semangat Karna. Sebaliknya, hal itu justru memperkuat tekadnya untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi ksatria terhebat, melampaui mereka yang terlahir dengan status mulia. Ia bersumpah dalam hati akan mencari guru lain yang bersedia mengajarinya, atau ia akan belajar sendiri hingga mencapai puncak keahlian. Ia terus berlatih secara otodidak, mengasah kemampuannya dalam memanah dan menggunakan berbagai senjata dengan kegigihan yang luar biasa. Dalam pencariannya akan ilmu yang lebih tinggi, karena mendengar tentang Resi Parasurama, seorang Brahmana ksatria legendaris yang dikenal sebagai pembasmi kaum ksatria dan guru bagi para Brahmana. Namun, Parasurama bersumpah hanya akan mengajar para Brahmana. Mengetahui hal ini, Karna mengambil risiko besar. Ia datang menemui Parasurama di pertapaannya di Gunung Mahendra dan mengaku sebagai seorang Brahmana yang ingin mempelajari ilmu perang tertinggi, termasuk cara menggunakan senjata Brahmastra. Parasurama terkesan dengan bakat dan ketekunan Karna, sehingga menerimanya sebagai murid. Selama bertahun-tahun, Karna belajar dengan tekun di bawah bimbingan Parasurama dan berhasil menguasai berbagai ilmu perang tingkat tinggi, bahkan menyamai kehebatan gurunya. Namun, suatu hari, ketika Parasurama sedang tidur dengan kepala berbantalkan paha Karna, seekor serangga besar, dalam beberapa versi disebut kalajengking atau kumbang, datang dan menggigit paha Karna hingga berdarah. Demi menjaga agar gurunya tidak terbangun, Karna menahan rasa sakit yang luar biasa tanpa bergerak sedikit pun. Ketika Parasurama bangun dan melihat darah mengalir dari paha muridnya yang tetap tenang, ia sadar bahwa hanya seorang ksatria yang mampu menahan rasa sakit sehebat itu. Merasa dibohongi, Parasurama marah besar dan mengutuk Karna bahwa ia akan melupakan semua mantra senjata paling penting, terutama Brahmastra, pada saat ia paling membutuhkannya dalam pertempuran hidup atau mati. Kutukan ini menjadi salah satu tragedi besar dalam hidup Karna. Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan Parasurama, meskipun diakhiri dengan kutukan pahit, Karna kembali ke Hastinapura. Saat itu, Guru Drona sedang mengadakan sebuah turnamen besar untuk memamerkan keterampilan para muridnya, yaitu Pangeran Pandawa dan Korawa, di hadapan para bangsawan dan rakyat Hastinapura. Acara berlangsung meriah, dengan Arjuna, Pangeran Pandawa ketiga, tampil sebagai bintang utama yang memukau semua orang dengan kehebatannya dalam memanah dan ilmu perang. Seluruh penonton bertepuk tangan dan memuji Arjuna setinggi langit. Di tengah kemeriahan itu, tiba-tiba muncullah seorang pemuda gagah perkasa yang tidak dikenal, dengan kawaca kundala yang berkilauan memancarkan cahaya keemasan. Pemuda itu adalah Karna.
Dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, ia memasuki arena dan menantang Arjuna untuk berduel, menyatakan bahwa ia mampu melakukan semua yang telah didemonstrasikan Arjuna, bahkan lebih baik lagi. Kemunculan dan tantangan Karna yang berani ini membuat seluruh arena gempar. Arjuna menerima tantangan itu, dan keduanya bersiap untuk bertarung. Namun, sebelum duel dimulai, Kripacharya, guru besar lainnya, menginterupsi. Ia mempertanyakan identitas dan asal-usul Karna. Sesuai aturan, seorang pangeran hanya boleh bertarung dengan orang yang setara statusnya. Kripa meminta Karna menyebutkan nama ayah, ibu, dan garis keturunannya. Ketika Karna tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kaum bangsawan, dan Adirata maju mengakui Karna sebagai putranya, Bhima, salah satu Pandawa, menghina Karna dengan kasar, menyebutnya tidak pantas berada di arena para ksatria karena ia hanyalah anak seorang kusir. Hinaan ini kembali melukai hati Karna yang selama ini mendambakan pengakuan. Di saat Karna merasa terhina dan dipermalukan di depan umum, Duryodhana, putra tertua Raja Dhritarashtra dan pemimpin para Korawa, maju membelanya. Duryodhana, yang sejak lama menyimpan iri hati dan persaingan terhadap Arjuna dan Pandawa, melihat kesempatan emas dalam diri Karna. Ia melihat potensi Karna sebagai sekutu yang kuat untuk melawan Pandawa. Dengan lantang, Duryodhana menyatakan bahwa kehebatan seorang ksatria tidak diukur dari kelahirannya, melainkan dari keberanian dan keterampilannya. Untuk mengatasi masalah status, Duryodhana saat itu juga, di hadapan semua orang, menobatkan Karna sebagai Raja Angga, sebuah kerajaan bawahan Hastinapura. Dengan demikian, Karna kini memiliki status bangsawan yang setara dengan Arjuna dan berhak untuk bertarung. Tindakan Duryodhana ini membuat Karna merasa sangat terharu dan berhutang budi. Sejak saat itu, Karna bersumpah akan selalu setia kepada Duryodhana sampai mati. Persahabatan antara Karna dan Duryodhana pun terjalin erat, sebuah ikatan yang akan membawa konsekuensi besar di kemudian hari. Pengangkatan sebagai Raja Angga oleh Duryodhana merupakan titik balik krusial dalam kehidupan Karna. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai, diakui keberadaannya, dan diberikan kehormatan yang selama ini ia impikan, justru oleh orang yang sering dianggap sebagai antagonis dalam kisah ini. Rasa terima kasih Karna kepada Duryodhana begitu mendalam, sehingga ia menganggapnya sebagai sahabat sejati yang telah mengangkatnya dari hinaan dan memberinya tempat terhormat di dunia para ksatria. Kesetiaan Karna kepada Duryodhana menjadi prinsip utama yang ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Kesetiaan ini seringkali menempatkan Karna dalam posisi yang sulit. Ia sadar bahwa Duryodhana dan saudara-saudaranya, para Korawa, seringkali bertindak karena iri hati, keserakahan, dan ambisi yang tidak sehat terhadap Pandawa. Karna, yang pada dasarnya memiliki hati yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai ksatria seperti kemurahan hati dan kejujuran, terkadang merasa tidak nyaman dengan tindakan-tindakan licik atau tidak adil yang direncanakan oleh Duryodhana dan sekutunya, Sangkuni. Namun, rasa hutang budinya yang besar selalu mengalahkan keraguan moralnya. Dalam banyak kesempatan, Karna memilih untuk tetap diam atau bahkan mendukung rencana Korawa, meskipun hatinya mungkin tidak sepenuhnya setuju. Ia merasa terikat oleh sumpahnya dan persahabatannya. Baginya, meninggalkan Duryodhana di saat sulit sama saja dengan pengkhianatan terhadap orang yang telah memberinya segalanya ketika dunia menolaknya. Kesetiaan ini menjadi dharma pribadinya, meskipun seringkali bertentangan dengan dharma umum atau kebenaran universal yang sebenarnya lebih dipegang oleh pihak Pandawa. Konflik batin ini terus membayangi Karna. Di satu sisi, ia adalah ksatria perkasa dengan potensi kebajikan yang besar, dikenal karena kedermawanannya yang tanpa batas. Ia tidak pernah menolak permintaan siapapun yang datang kepadanya saat ia selesai berdoa kepada Dewa Surya. Di sisi lain, ia terikat pada persahabatan dengan pihak yang seringkali dianggap salah, membuatnya terlibat dalam tindakan-tindakan yang merugikan Pandawa, saudara-saudara tirinya yang tidak ia ketahui. Kesetiaan Karna yang buta ini menjadi salah satu elemen tragis dalam hidupnya. Ia menjadi contoh bagaimana rasa terima kasih dan persahabatan, meskipun merupakan nilai yang mulia, dapat mengarahkan seseorang pada jalan yang salah jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah secara objektif. Ia terjebak dalam lingkaran hutang budi yang membuatnya sulit untuk melihat kebenaran yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu,
Perselisihan antara Pandawa dan Korawa semakin meruncing hingga mencapai puncaknya, dan perang besar yang tak terhindarkan, Bharatayuddha, sudah diambang mata. Semua pihak mempersiapkan diri, mengumpulkan sekutu dan senjata. Di tengah suasana genting ini, sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur rapat akhirnya terungkap, membawa dampak emosional yang luar biasa bagi Karna dan pihak-pihak terkait. Menyadari bahwa perang berarti Karna akan berhadapan langsung dengan putra-putranya, terutama Arjuna, Dewi Kunti dilanda kecemasan yang hebat. Ia tidak sanggup membayangkan putra sulungnya harus bertarung melawan adik-adiknya sendiri. Didorong oleh naluri keibuan dan harapan untuk mencegah pertumpahan darah antar saudara, Kunti memberanikan diri menemui Karna secara diam-diam di tepi sungai Gangga, tempat Karna biasa melakukan ritual pemujaan kepada Dewa Surya. Dalam pertemuan yang penuh haru dan air mata itu, Kunti akhirnya mengungkapkan rahasia yang telah disimpannya selama puluhan tahun. Ia mengaku bahwa dirinya lah ibu kandung Karna, dan Karna sesungguhnya adalah putra Dewa Surya, kakak tertua dari kelima Pandawa. Kunti menceritakan alasan mengapa ia terpaksa menghanyutkannya saat bayi dan mengungkapkan penyesalannya yang mendalam. Ia memohon agar Karna mau memaafkannya dan bersedia meninggalkan pihak Korawa untuk bergabung dengan Pandawa, mengambil haknya sebagai putra sulung Kunti. Karna terguncang hebat mendengar pengakuan itu. Kenyataan bahwa ia adalah seorang ksatria berdarah dewa, bukan anak kusir, dan merupakan saudara tertua dari para Pandawa yang selama ini menjadi rivalnya, adalah sebuah pukulan telak. Namun, setelah keterkejutan awal mereda, Karna menunjukkan kebesaran jiwanya. Ia menghormati Kunti sebagai ibu yang melahirkannya, namun dengan berat hati ia menolak permintaannya. Ia menjelaskan bahwa Duryodhana telah memberinya kehormatan dan persahabatan saat ia dihina dan ditolak oleh dunia, termasuk oleh Pandawa, meskipun mereka tidak tahu. Ia telah bersumpah setia kepada Duryodhana, dan tidak akan mengingkari sumpahnya. Meskipun menolak bergabung dengan Pandawa, Karna memberikan sedikit penghiburan kepada Kunti. Ia berjanji bahwa dalam perang nanti, ia hanya akan fokus untuk bertarung dan mengalahkan Arjuna. Ia tidak akan membunuh keempat Pandawa lainnya, Yudhistira, Bhima, Nakula, Sadewa. Dengan demikian, Kunti akan tetap memiliki 5 orang putra, siapapun yang gugur antara Karna atau Arjuna. Janji ini menunjukkan sisi mulia Karna di tengah kesetiaannya yang tak tergoyahkan pada Duryodhana. Pertemuan itu berakhir dengan kesedihan, menegaskan takdir tragis Karna yang harus melawan saudara-saudaranya sendiri. Mengetahui bahwa Karna adalah ancaman terbesar bagi Arjuna dan Pandawa dalam perang yang akan datang, para dewa pun mulai ikut campur dalam takdirnya. Dewa Indra, raja para dewa sekaligus ayah kandung Arjuna, merasa khawatir akan keselamatan putranya jika harus berhadapan dengan Karna yang dilindungi oleh Kawaca Kundala pemberian Dewa Surya. Pelindung ilahi itu membuat Karna hampir mustahil untuk dilukai oleh senjata apapun. Oleh karena itu, Indra menyusun sebuah rencana licik. Indra menyamar sebagai seorang Brahmana tua yang miskin dan datang menemui Karna tepat setelah Karna selesai melakukan ritual pemujaan pagi kepada Dewa Surya. Pada saat itu, Karna terkenal memiliki kebiasaan untuk tidak pernah menolak permintaan sedekah, dana, dari siapapun. Mengetahui hal ini, Brahmana jelmaan Indra tersebut meminta sedekah yang paling berharga dari Karna, yaitu Kawaca dan Kundala yang menempel di tubuhnya sejak lahir. Dewa Surya, ayah kandung Karna, telah memperingatkan Karna dalam mimpi tentang tipu daya Indra ini, namun Karna mengabaikannya. Meskipun tahu bahwa memberikan Kawaca Kundala berarti melepaskan perlindungan utamanya dan membuatnya rentan dalam pertempuran, Karna tidak bisa mengingkari sumpahnya untuk selalu berderma. Dengan hati yang lapang dan tanpa keraguan, Karna mengiris sendiri baju zirah dan anting-anting emas itu dari tubuhnya, meskipun proses itu menyakitkan dan berdarah. Ia menyerahkan kedua benda pusaka itu kepada Brahmana jelmaan Indra. Terkesan dengan kemurahan hati dan keteguhan Karna yang luar biasa, Indra merasa bersalah namun juga kagum. Sebagai gantinya, Indra memberikan sebuah senjata sakti sekali pakai yang sangat dahsyat bernama Vasavi Shakti, atau Konta Wijayadanu dalam versi Jawa, kepada Karna, dengan pesan agar digunakan hanya pada saat yang paling genting. Ketika perang Bharatayuddha akhirnya meletus di Kurukshetra, Karna bertarung dengan gagah berani di pihak Korawa. Setelah gugurnya panglima-panglima besar seperti Bhisma dan Drona,
Duryodhana mengangkat Karna sebagai panglima tertinggi pasukan Korawa. Karna membuktikan kehebatannya, menebar ketakutan di kalangan pasukan Pandawa. Ia berhasil mengalahkan dan hampir membunuh Yudhistira dan Bhima dalam beberapa kesempatan. Namun ia melepaskan mereka karena teringat janjinya kepada Kunti. Ia juga terlibat dalam duel-duel sengit lainnya, termasuk melawan Gatotkaca, putra Bhima yang sakti. Pertarungan melawan Gatotkaca terjadi pada malam hari, di mana kekuatan raksasa Gatotkaca mencapai puncaknya dan ia berhasil memorak-porandakan pasukan Korawa. Duryodhana mendesak Karna untuk menggunakan Vasavi Shakti guna menghentikan Gatotkaca. Dengan berat hati, karena senjata itu sebenarnya ingin ia simpan untuk melawan Arjuna, Karna terpaksa melepaskan Vasavi Shakti ke arah Gatotkaca. Senjata itu melesat dan menewaskan Gatotkaca seketika, menyelamatkan pasukan Korawa dari kehancuran malam itu. Namun, dengan digunakannya Vasavi Shakti, Karna telah kehilangan senjata andalan terakhirnya untuk menghadapi Arjuna. Pertarungan puncak antara kedua ksatria terbaik itu pun semakin dekat. Hari ke-16 dan ke-17 Perang Bharatayuddha menjadi saksi pertarungan paling dinanti dan paling dahsyat antara dua ksatria pemanah terbaik, Karna dan Arjuna. Pertempuran mereka begitu sengit, langit seolah bergetar oleh dentingan anak panah yang saling beradu. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan dan senjata ilahi yang mereka miliki. Namun, takdir tragis Karna mulai menunjukkan kuasanya. Dua kutukan yang pernah diterimanya di masa lalu mulai bekerja pada saat yang paling krusial. Pertama, kutukan dari Resi Parasurama menjadi kenyataan. Ketika Karna mencoba menggunakan mantra Brahmastra, senjata pamungkas yang ia pelajari dari sang guru, tiba-tiba ia melupakan mantra penting tersebut, tepat pada saat ia sangat membutuhkannya untuk mengalahkan Arjuna. Kedua, kutukan dari seorang Brahmana yang sapinya tidak sengaja terbunuh oleh panah Karna saat berlatih dulu, kini terwujud. Roda kereta perang Karna tiba-tiba amblas terperosok ke dalam lumpur medan perang, membuatnya tidak bisa bergerak maju atau mundur. Kejadian ini membuatnya rentan dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam keadaan sulit itu, Karna meminta Arjuna untuk menghentikan serangan sejenak, sesuai dengan etika perang ksatria yang melarang menyerang musuh yang sedang kesulitan atau tidak bersenjata. Ia turun dari keretanya, mencoba mengangkat roda yang amblas dengan sekuat tenaga. Namun, Krishna, sais kereta Arjuna sekaligus penasihat utamanya, mendesak Arjuna untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Krishna mengingatkan Arjuna akan semua perbuatan Karna di masa lalu yang merugikan Pandawa, termasuk perannya, meskipun pasif dalam beberapa versi, saat penghinaan Drupadi dan keterlibatannya dalam rencana licik Korawa. Atas desakan Krishna, Arjuna yang ragu akhirnya melepaskan panah pusaka Anjali Kastra. Panah sakti itu melesat lurus dan mengenai leher Karna yang sedang berusaha mengangkat roda keretanya. Seketika, Karna gugur sebagai ksatria. Rohnya dikatakan terbang ke langit dan bersatu kembali dengan ayahnya, Dewa Surya. Gugurnya Karna membawa kesedihan mendalam tidak hanya bagi pihak Korawa, tetapi juga bagi Kunti dan Pandawa, setelah mereka mengetahui kebenarannya, serta menjadi salah satu momen paling tragis dalam Mahabharata. Karna dikenang sebagai ksatria agung yang hidupnya penuh ironi, kesetiaan yang tak tergoyahkan, kemurahan hati yang luar biasa, namun juga korban dari status sosial, takdir, dan kutukan masa lalu. Kisah Karna memberikan banyak pelajaran moral yang mendalam. Ia mengajarkan tentang kompleksitas dharma, kewajiban kebenaran, di mana kesetiaan kepada teman, dharma pribadi, bisa bertentangan dengan kebenaran universal. Kesetiaannya pada Duryodhana, meskipun mulia dalam konteks persahabatan, membawanya pada kehancuran karena ia berpihak pada ketidakadilan. Ini mengingatkan kita untuk bijaksana dalam memilih kepada siapa kita setia dan memastikan kesetiaan itu tidak membutakan kita dari kebenaran. Kisah Karna juga menyoroti tragedi akibat diskriminasi sosial dan pentingnya pengakuan. Penolakan yang terus-menerus ia terima karena statusnya sebagai anak kusir membentuk sebagian besar jalan hidup dan keputusannya. Selain itu, kemurahan hati Karna yang legendaris, bahkan saat menghadapi kematian, mengajarkan tentang nilai kedermawanan dan keteguhan prinsip, meskipun kadang prinsip itu membawanya pada situasi sulit. Hidupnya adalah cerminan perjuangan manusia melawan takdir, kutukan, dan konflik batin yang abadi. Demikianlah kisah ini diceritakan,
Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.